Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi tutorial programming kita. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel. Apa itu variabel, dipakainya buat apa, dan kemudian bagaimana cara menggunakan variabel di 3 bahasa pemrograman, yaitu Java, JavaScript, dan Python. Oke, kita ikuti videonya. Ya, jadi kalau kita membuat aplikasi atau membuat kode program, maka kita sebetulnya nantinya intinya sederhana. Jadi kita nanti akan jadi aplikasi kita itu, ya. Jadi kalau di sini kita punya aplikasi, ya, yang mana aplikasi itu terdiri dari isinya sebetulnya adalah kode program. Maka si aplikasi ini akan selalu mendapatkan input, ya. Jadi di sini kita akan memberikan input kepada aplikasi kita. Nah, jadi ada banyak inputnya. Oke. Kemudian aplikasi kita akan melakukan pemrosesan, ya. Di sini ada processing. Dan kemudian nanti akan menghasilkan output, ya. Nah, gini. Nah, inputnya apa saja? Inputnya nanti bisa macam-macam. Yang paling sederhana adalah kita atau sebagai si user, ya. User dia bisa misalnya dia klik mouse, ya. Klik mouse, ya. Kemudian bisa juga dia ketik, ya. Kemudian dan lain-lain, ya. Jadi banyak. Kemudian selain user ada juga misalnya ada sensor-sensor, ya. Sensor misalnya kalau kita menggunakan handphone, maka kita bisa handphonenya lagi diam gitu, ya. Kemudian kita sentuhkan jari, kan handphone zaman sekarang kan ada fingerprint scanner, ya. Jadi kita sentuh jarinya, nanti si sensor tersebut akan membaca. Kemudian nanti dia ngecek apakah fingerprintnya terdaftar atau enggak. Kalau terdaftar dia buka screen-nya. Nah, jadi di situ ada sensor, ya. Kemudian nanti contoh lain misalnya kita bikin aplikasi untuk menyalakan lampu otomatis kalau kondisi sudah gelap gitu. Jadi kita punya lampu di teras, nanti kalau misalnya udah menjelang malam, maka dia akan mendeteksi bahwa itu sudah gelap dan kemudian dia akan menyalakan lampu gitu, ya. Nah, jadi di sini kita bisa macam-macam ada sensor, ya. Nah, jadi nanti pada prakteknya ya banyak, ya. Nah, intinya adalah si input-input ini nanti akan kita terima di dalam kode program. Jadi di dalam processing ini kita akan baca, ya, baca atau terima, ya, terima data dari inputan, ya. Nah, kemudian nantinya di sini kita akan olah, ya. Nah, olah ini bisa kita hitung, ya, bisa kita ubah gitu, ya, kemudian dan lain-lain. Jadi ya terserah nanti kita mau ngapain gitu, ya. Nah, kemudian nanti setelah ini maka kita hasilnya ini akan kita format, ya, kita format outputnya. Nah, kita format misalnya kita mau keluarkan dalam bentuk grafik atau mungkin kita melakukan action gitu, ya. Atau misalnya kita bikin file baru gitu, ya. Nah, di sini kita action, ya. Sehingga nanti akan menjadi output. Nah, outputnya apa saja? Outputnya bisa jadi misalnya tampilan di layar, ya. Atau bisa juga kita mengeluarkan bunyi-bunyian. Misalnya dia tring gitu, ya, ada notifikasi dan lain-lain gitu. Atau bisa juga ya terjadi action, ya. Nah, ini action. Terjadi action. Atau misalnya ada file baru gitu, ya. File hasilnya. Misalnya kita klik kemudian dia download report gitu. Nah, jadi intinya adalah kita akan menerima data, kemudian melakukan perhitungan dan kemudian mengeluarkan data juga atau informasi gitu, ya. Nah, jadi intinya kode program itu atau aplikasi ya seperti ini aja gitu. Nah, jadi untuk melakukan pemrosesan seperti ini, maka yang paling penting adalah kita akan menyimpan datanya gitu, ya. Nah, jadi di sini kita akan berurusan dengan data.
ya. Nah, data ini kalau di dalam aplikasi ini kita simpan dalam sesuatu yang kita sebut dengan istilah variabel. Ya, variabel. Nah, variabel ini nantinya akan menyimpan data. Nah, di aplikasi variabel itu nanti akan ada banyak sekali. Jadi kita mungkin bisa bikin ratusan atau mungkin ribuan variabel yang kita deklarasikan dan kita gunakan di dalam aplikasi gitu. Nah, jadi ini adalah langkah pertama kita menuju pembuatan aplikasi gitu. Jadi variabel ini yang pertama kita harus pelajari ya. Nah, nanti di dalam mempelajari variabel ini kita nanti akan belajar mengenai tipe datanya atau deklarasi dulu ya. Kita akan belajar tentang deklarasinya, bagaimana kita membuat variabel, kemudian nanti kita isi data, itu istilahnya inisialisasi ya. Inisialisasi. Kemudian nanti dia umurnya berapa lama ya. Jadi di sini ada scope-nya atau lifetime-nya ya. Kemudian nanti kita belajar juga tentang ya namanya ya. Nama variabel, kemudian tipe datanya. Nah, kemudian nanti setelah kita belajar tipe data, kita akan belajar tentang konversinya ya. Nah, gini. Nah, jadi inilah yang nanti kita akan pelajarin di urusan variabel ini. Jadi ini agak panjang, jadi tidak bisa selesai dalam satu episode saja gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu ya, ke dua ini, deklarasi variabel, inisialisasi sama nama ya, penamaan variabel. Sedangkan untuk scope ini kita baru bisa belajar nanti pada waktu kalau kita sudah belajar tentang block atau tentang looping, kemudian tentang percabangan atau function dan sebagainya gitu. Jadi sekarang kita skip dulu. Nah, nanti video berikutnya kita akan belajar tentang tipe data dan konversi gitu ya. Nah, kita masuk langsung ke coding aja ya. Jadi di sini kita sudah buka workspace kita ya. Nah, di sini kita akan bikin folder baru. Kita kasih nama saja di sini. Oh, salah ya, bukan di sini tempatnya. 02 variabel. Oke. Nah, di sini kita bikin file, misalnya halo.java ya. Kita bikin Java dulu. Kita deklarasi void main ya. Seperti kemarin. Kemudian kita io println. Kita mulai dari yang kita udah tahu kemarin, halo dunia. Oke. Nah, sekarang kita coba compile java halo.java. Kita pindah folder ya, cd02. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini kurang titik koma. Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau di Java wajib pakai titik koma. Nah, sekarang kita jalankan. Sekarang dia sudah jalan ya. Nah, ini mengulang yang pertemuan atau video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan mengambil input ya. Nah, untuk mengambil input, maka di sini kita bilang dulu di sini misalnya io println masukkan nama Anda. Oke. Nah, kemudian kita akan mengambil input ya. Nah, inputnya ini kita deklarasikan di variabel. Jadi variabelnya tipe datanya string, nama ya. Kemudian sama dengan, maka nama ini deklarasi begini ya. Kemudian jadi ini adalah deklarasi, yaitu membuat variabel dengan tipe data string. Nah, tipe data kita nggak usah pusingkan dulu, kita akan belajar di video berikutnya ya. Pokoknya di sini tipe datanya string. Nah, kemudian si nama ini, ini ya, ini deklarasi. Kemudian pada titik ini variabel nama belum ada isinya. Nah, kita coba tampilkan ya. Coba tampilkan.
io println isi variabel nama adalah, nah di sini kita tambahkan nama variabelnya gini ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan java halo titik java. Nah di sini dia ada error, katanya dia variabel nama mungkin belum diinisialisasikan. Oke, karena di sini dia seperti ini. Nah coba kita langsung aja, jadi nggak usah kita kasih keterangan. Ini nggak apa-apa ada spasi ya, kemarin kita sudah bahas kalau di Java spasi nggak masalah. Nah sama ya. Nah jadi zaman sekarang sudah nggak boleh, kalau zaman dulu masih keluar dia isinya 0 gitu ya. Nah 0 itu artinya kosong, tidak ada isinya. Jadi nanti kita bisa bedakan antara 0, kosong atau 0. 0 atau string yang kosong yang tidak ada isinya itu itu juga sebetulnya ada isinya string kosong, beda dengan 0. Nah, coba di sini misalnya kita isi string kosong ya, sama dengan tanda kutip. Nah, ini kan tanda kutip ini untuk menandakan bahwa dia string. Nah, di sini ini tanda kutip ini nggak ada isinya. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi di sini, maka kita lihat di sini tidak error karena dia sudah diinisialisasi dengan string kosong. Nah, beda dengan tadi belum ada isinya sama sekali atau yang kita sebut dengan istilah null ya. Nah, gini. Jadi kita kembalikan lagi gini. Alias null. Oke. Jadi kalau kita jalankan maka di sini dia nggak ada ya. Oke, nah sekarang kita akan isi. Ya, gimana cara mengisinya? Maka di sini kita isi nama sama dengan, jadi sama dengan itu variabel operator, nanti kita akan bahas operator pada ini berikutnya, tapi intinya ini kita gunakan untuk mengisikan data ke dalam variabel ya. Tadi kan masih kosong, nah sekarang kita mau isi. Nah, nama ini sama dengan kita ambil dari inputan user, jadi io readline. Nah, readline gini ya. Oke, nah sekarang kita coba java halo. Salah ya, ntar. Tadi kepencet enter. Nah, jadi kita halo Java, kita enter sekali. Nanti dia akan masukkan nama Anda. Nah, kita bilang Andy. Oke. Nah, jadi di sini isi variabel nama adalah Andy. Oke. Coba kita ganti lagi. Misalnya Budi. Maka di sini isi variabel nama adalah Budi. Nah, gitu ya. Jadi kenapa dia disebut variabel? Karena isinya bisa berubah-ubah tergantung dari yang diisikan oleh user ataupun hasil perhitungan ataupun lain-lain ya. Jadi di sini isinya bisa berubah-ubah, makanya disebut dengan dengan variabel ya. Bisa berubah kan artinya gitu. Nah, di sini mungkin dia ada ganti baris ya, jadi agak kurang bagus tampilannya. Jadi di sini saya nggak kasih println, tapi saya kasih print aja gini. Sehingga kalau kita jalankan, nah, masukkan nama Anda, Andy. Nah, gini ya. Nah, di sini juga kita bisa pakai variabelnya. Di sini sebetulnya udah kita pakai, tapi kita gunakan lagi di sini. Nah, gini ya. Ini kita hapus aja. Nah, variabel nama terisi data sesuai inputan user. Nah, gini ya. Oke, kita coba sekarang. Masukkan nama Anda, Budi. Nah, halo Budi gitu ya. Andy. Halo Andy. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini kita sudah bisa mengisi, mendeklarasikan, menginisialisasikan atau mengisi variabel dan kemudian menggunakan variabel gitu ya. Nah, ini juga bisa langsung diisi ya. Misalnya di sini kita bilang saja string waktu sama dengan pagi gitu ya. Nah, kita bisa langsung pakai misalnya io println selamat titik kemudian kita masukkan variabelnya waktu. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan Andy. Nah, halo Andy, selamat pagi gitu ya. Nah, jadi di sini ini kita sebut deklarasi sekaligus inisialisasi. Nah, gini ya. Oke.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba dengan varian bahasa pemrograman yang lain. Jadi di sini halo.js ya. Nah, console log halo dunia. Kita coba dulu, pastikan dia jalan. Node halo.js. Oke. Nah, bagaimana caranya mengambil inputan ya? Jadi kita sebetulnya tidak harus hafal ya semuanya sintaksnya, karena ya sintaks itu ya tidak perlu dihafalkan, tapi apalagi nama-nama function itu tidak perlu dihafalkan. Zaman sekarang zaman internet gitu ya. Kita tinggal cari aja gitu ya. Nah, kita bisa cari di sini mengambil user input dengan JavaScript. Nah, gini ya. Nah, ini prompt. Jadi menggunakan prompt. Oke, coba kita bilang di sini prompt. Misalnya masukkan nama Anda. Kemudian nah, di sini kita terima variabelnya nama sama dengan, nah di sini var ya. Kalau di JavaScript deklarasi itu pakai var. Kalau di Java dengan tipe datanya seperti ini ya. Sebetulnya Java 25 bisa pakai var juga, cuman di sini kita menggunakan tipe data aja karena nanti ada relasinya ke materi di video berikutnya gitu. Oke, masukkan nama Anda, kemudian console log halo plus nama. Kita langsung aja ya, kan sama dengan yang kode program sebelumnya gitu. Oke, kita coba. Prompt is not defined. Form HTML. Oke. Harus install library ya, ini kayak gini, npm install. Oke. Ini juga menggunakan ini ya. Tanpa library. Ya, ini nggak bisa. Kita masuk ke Python dulu aja. Halo py. Nama sama dengan read line. Masukkan nama Anda. Read line kali ya. Oke, kita cari Python. Oh, input. Nah. Oke, nah kemudian kita print halo plus nama. Oke, coba Python halo py. Masukkan nama Anda Andy. Nah, gini ya, Budi. Ini agak kurang bagus, nggak ada spasinya. Kita kasih spasi di sini. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, gini sudah lebih bagus. Oke, nah ini Python ya. Jadi kalau Node.js kita belum ketemu.
coba kalau pakai ini kadang-kadang dia harus nginstal library ya. Oke, ini kita kopas saja ya, karena ternyata tidak sederhana. Jadi kita kopas saja codingnya. Nanti ini soalnya untuk menjelaskan ini kita butuh paham tentang inputan ya, tentang parameter sebagai objek, membuat function, kemudian ini parameternya juga berbentuk objek, kemudian di sini ada ini ya, ada inline function gitu ya, function dimasukkan sebagai argumen, jadi agak ribet sebenarnya. Tapi ya ternyata tidak ada data yang cara yang sederhana. Jadi ya kita anyway ya apa boleh buat gitu ya. Kita coba. Nah, what's your name, Andy. Nah, ini udah bisa ya. Tapi ini saya nggak jelaskan dulu. Jadi ini objek, JavaScript objek dimasukkan sebagai inputan ke dalam function. Kemudian ini adalah function dimasukkan ke dalam function. Jadi ini termasuk materi yang cukup advance. Jadi kita tidak jelaskan di sini sekarang gitu ya. Nah, jadi ini adalah caranya. Nah, jadi kenapa rumit seperti ini? Karena JavaScript itu pada awalnya adalah dia harus dijalankan di browser ya, bukan di command line seperti ini. Jadi dia mengasumsikan bahwa kita punya form input dalam bentuk HTML yang bisa kita usernya masukin data ke sana dan kemudian nanti bisa kita ambil datanya dari situ gitu. Jadi tidak untuk command prompt seperti ini gitu. Jadi memang agak susah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk variabel. Jadi di variabel itu nanti ada penamaan. Yang penting itu adalah penamaan. Jadi kalau di Java misalnya kalau kita menggunakan lebih dari satu kata, maka di sini kita gunakan yang namanya camel case ya. Jadi misalnya nama pengguna. Nah, seperti ini ya. Ini jangan lupa kita harus ganti juga sampai ke bawah semuanya ya. Nah, supaya dia tidak error ya. Java halo.java. Andy. Nah, gini ya. Kalau di Python, maka di sini kita menggunakan yang namanya snake case ya. Nah, gini. Di sini kebiasaan di Python menggunakan snake case sebagai nama variabel. Jadi kalau nama user dari dua kata, maka di sini underscore user gini ya. Nah, di sini underscore user. Sedangkan kalau di sini, maka di sini kita kasih keterangan nama variabel di Java biasanya menggunakan camel case. Nah, gini ya. Camel case diawali dengan huruf kecil. Nah, gini ya. Kalau JavaScript gimana? JavaScript ini agak-agak ada yang pakai camel case, ada yang pakai snake case. Jadi terserah mau pakai yang mana. Yang penting nanti konsisten aja gitu ya. Nah, demikian juga sebetulnya di Java ini kenapa saya bilang biasanya, karena memang biasanya tidak ada keharusan gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan snake case juga nggak error, tapi aneh aja gitu ya. Tidak biasa gitu. Nah, demikian juga dengan Python, kalau kita mau bikin camel case juga nggak apa-apa juga ya. Bahkan ada juga beberapa yang menggunakan camel case. Jadi tidak strict juga kalau di Python, tidak seperti di Java yang dia memang semuanya tuh hampir seragam menggunakan camel case. Kalau di Python ada yang campur-campur juga. Nah, mau pakai yang manapun sebetulnya tidak masalah. Yang penting nanti yang penting nanti konsisten aja gitu. Ya. Oke, mungkin demikian untuk materi tentang variabel. Jadi kita di sini sudah mendeklarasikan variabel, sudah menginisialisasi atau mengisi data ke dalam variabel. Kemudian kita juga sudah bahas tentang penamaan dari si variabel tersebut gitu ya. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe data yang bisa kita masukkan ke dalam variabel. Nah, kenapa tipe data penting? Ya karena tipe data ini nantinya akan menentukan bagaimana si program memproses data tersebut dan juga untuk
menyediakan pagar-pagar atau batasan-batasan supaya kalau aplikasi kita sudah banyak maka tidak rawan terjadi error gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Thank you for watching. See you next time.